Pembangunan infrastruktur masif dilakukan di seluruh negeri, tidak terkecuali di Pulau Kalimantan. Pemerintah pusat lewat proyek strategis nasional merencanakan pembangunan Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Bendungan ini dibangun untuk menjamin ketersediaan air baku maupun air irigasi sebagai faktor pendukung pertumbuhan wilayah Kabupaten Tapin. Dengan bendungan ini, diharapkan ada 5.742 hektar sawah akan terairi irigasi sehingga dapat memperkuat ekonomi dan ketahanan pangan Kabupaten Tapin khususnya dan Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya. Lokasi Bendungan Tapin berada di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Wilayah ini terletak 21 km dari rantau ibu kota Kabupaten Tapin atau 137 km dari Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Pembangunan bendungan di Indonesia pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah 61 bendungan yang terdiri dari 45 bendungan PSN dan 16 bendungan non-PSN. Dari jumlah tersebut, 15 bendungan telah selesai pembangunannya dan 41 bendungan sedang dalam proses pelaksanaan. Dari 41 bendungan yang sekarang sedang dalam proses pembangunan, progres rata-rata fisik adalah 43,17%, dan mulai tahun 2019 kita programkan untuk pembangunan bendungan baru sebanyak 5 bendungan. Untuk kurun waktu atau rencana strategis pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, kita merencanakan untuk membangun sebanyak 18 bendungan multiguna yang terdiri dari 10 bendungan dengan skema pembiayaan dari APBN, kemudian 6 bendungan dari skema KPBU, serta kita rencanakan 2 bendungan dari pihak swasta. Bendungan Tapin itu dibangun dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ini, itu untuk merupakan bendung yang memenuhi kebutuhan irigasi, air baku, dan listrik. Untuk irigasinya bisa mengairi area seluas 5.400 hektar. Kemudian untuk air bakunya 500 liter per detik, dan untuk listriknya sekitar 3,3 megawatt. Nah, harapannya memang ke depan kebutuhan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan di semua kabupaten, terutama untuk kebutuhan air irigasi dan air baku, bisa terpenuhi dengan dibangunnya embung-embung dan bendungan-bendungan sebagai fasilitas untuk menahan air dan bisa dikeluarkan pada saat kering. Di Kalimantan ini kan juga banyak terjadi kebakaran hutan ya. Nah, itu juga bisa juga bendungan kita bermanfaat untuk mengatasi kebakaran tersebut. Bendungan ini sendiri dikerjakan oleh teman-teman kami yang ada di lapangan, yaitu Berantas Abipraya dan Waskita Karya KSO, yang sudah bekerja sama bersama-sama dengan kami di lapangan bersama konsultan supervisi sejak tahun 2015. Dalam pelaksanaannya, kami di BWS Kalimantan II banyak sekali mendapatkan bantuan dan juga kerjasama dengan teman-teman di lapangan. Dan untuk tahun 2020 ini, tahap yang sedang kami jalani adalah sidang teknis atau sidang penentuan sertifikasi penggenangan, yang nanti setelah melaksanakan sidang teknis kita akan maju ke sidang pleno. Pembangunan Bendungan Tapin terletak di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Bendungan Tapin mempunyai kapasitas tampung sebesar 56,77 juta meter kubik. Manfaat Bendungan Tapin antara lain untuk daerah irigasi sebesar 5.472 hektar, air baku 0,5 meter kubik per detik, potensi energi listrik 3,32 megawatt, mereduksi banjir sebesar 107 meter kubik per detik. Untuk progres pelaksanaan pekerjaan Bendungan Tapin pada saat ini sudah mencapai 97%.
Item-item pekerjaan utama seperti main dam, spillway, intake sudah terlaksana 100%. Tinggal menyisakan beberapa pekerjaan seperti plugging, pekerjaan relokasi jalan, dan perapian. Harapan kami pada pertengahan bulan September bisa dilaksanakan pekerjaan plugging. Proses pembangunan Bendungan Tapin dimulai dari proses pembersihan lahan, pekerjaan timbunan dan galian, pekerjaan cover dam, saluran pengelak atau diversion tunnel, pekerjaan saluran pelimpah, pekerjaan bendungan utama, pekerjaan hidromekanikal, dan pekerjaan instrumentasi. Pekerjaan lain yang unik dari bendungan ini adalah pembuatan satu bendungan pelana, yakni bangunan pelengkap yang dibangun di satu daerah genangan waduk atau reservoir guna menahan air yang ditampung agar tidak mengalir ke tempat sekitar dengan elevasi yang lebih rendah. Dalam pekerjaan Bendungan Tapin ini beberapa metode digunakan. Untuk menembus batuan keras, dikerahkan alat-alat mekanis, tetapi di beberapa bagian digunakan peledakan atau blasting. Agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik, pekerjaan saat pembuatan terowongan pengelak maupun pondasi bendungan utama menggunakan metode ini. Proyek ini dimulai bulan Oktober tahun 2015 dengan waktu pelaksanaan 1.846 hari kalender dengan masa pemeliharaan 365 hari kalender. Proyek ini dilaksanakan oleh PT Berantas Abi Praya, PT Waskita Karya KSO dengan konsultan supervisi PT Virama Karya sebagai leader konsorsium konsultan dengan pemberi kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan II. Saat ini progres pelaksanaan pekerjaan 97,99% dengan kondisi pekerjaan saat ini adalah pelaksanaan jalan relokasi, jembatan relokasi, dan akan dilaksanakan rencana impounding pada bulan Oktober tahun 2020. Saat ini kami sedang berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyukseskan impounding sehingga tahun 2020 ini kita dapat menyelesaikan proyek Bendungan Tapin dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan Bendungan Tapin tentu diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat, tidak hanya menjadi pendukung dalam sistem irigasi sehingga sawah dapat panen 3 kali dalam setahun, tetapi juga menjadi infrastruktur pengendali banjir, sehingga ketika musim penghujan, wilayah hilir Sungai Tapin akan merasakan keberadaan bendungan karena tak lagi banjir. Dukungan dari pemangku kepentingan pada proses pembangunan, terutama insan-insan kontraktor yang profesional, membuat proyek ini terselesaikan dengan baik, sehingga tahapan berikutnya yang berupa pengisian bendungan dapat dilakukan sesuai jadwal. Setelah itu, bendungan dapat beroperasi dan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Harapan tinggi tentu diletakkan pada pembangunan proyek ini, sehingga masyarakat Tapin dapat memperoleh berkah dan manfaat maksimal dari keberadaan proyek ini. Selain irigasi, air baku, listrik, juga manfaat ekonomi lewat pariwisata dan olahraga. Pembayaran ganti rugi pun juga sudah hampir rampung, selesai. Kami ada beberapa poin dengan harapan bahwa pembangunan itu harus transparan. Yang kedua, memperhatikan hak-hak warga, masyarakat adat, dan artinya pelaksanaan itu harus benar-benar bermanfaat sesuai dengan tujuan awal daripada pemerintah. Semua pihak agar bisa menjaga ini bendungan yang strategis ini. Jangan sampai masyarakat kita tidak peduli, terutama untuk lingkungan. Jangan sampai masyarakat kita mengganggu. Jangan sampai masyarakat kita tidak peduli. Artinya ini bendungan kebanggaan masyarakat Kabupaten Tapin. Besok-besok mudah-mudahan penyangga pangan yang kemarin kita kan luas tanam kita sudah 61.000 hektar, itu sudah luas tanamnya 84.000 hektar.
dengan produksinya itu 422.000 ton gabah kering giling. Kalau ditambah nanti kan isinya 6.000 hektar, bayangkan. Artinya berarti sudah kita bisa 3 kali tanam. Sekarang ini batasan untuk kita mengembangkan pertanian sudah terbatas karena sudah pembangunan semakin meningkat dan kami punya kebijakan bagaimanapun alam kita pertanian dilarang dialih fungsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di benua yang kita cintai ini, tentunya kita memerlukan infrastruktur yang memadai. Alhamdulillah, keinginan kita ini mendapatkan dukungan dari Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Sehingga melalui Kementerian PUPR telah dicanangkan pembangunan bendungan yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Salah satunya bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Hal ini sangatlah kita syukuri karena dengan adanya bendungan ini, lahan persawahan di Kabupaten Tapin yang lebih dari 5.000 hektar akan terairi. Irigasi secara teknis dan petani dapat panen 3 kali dalam setahun. Selain itu, manfaat dari bendungan yang dapat dirasakan adalah tentunya untuk mengurangi banjir, terdukungnya pembangkit listrik, hidupnya pariwisata hingga budidaya perikanan. Kami, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Joko Widodo, Kementerian PUPR, BBWS Kalimantan II, dan PT Berantas Abi Praya, Join PT Waskita Karya, dan semoga apa yang kita kerjakan untuk kepentingan masyarakat ini dapat menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.